Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safana Izatul Aini dengan NIM 52134220037. Saya dari jurusan Teknik Kimia, Prodi Teknik Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat yang berjudul Pembuatan Bioetanol dari Sari Buah Apel dengan Metode Fermentasi Anaerob. Untuk memenuhi penugasan mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan yang diampu oleh Ibu Dr. Siti Alimah, MPD. Topik-topik yang akan saya bahas pada kali ini, yang pertama pengertian bioetanol, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga alat-alat dan bahan yang digunakan, yang keempat cara kerja, dan yang terakhir hasil penelitian. Yang pertama pengertian bioetanol. Bioetanol atau dengan rumus kimia C2H5OH adalah cairan biokimia dari proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat menggunakan bantuan mikroorganisme. Pada pembuatan bioetanol dari sari buah apel memanfaatkan proses fermentasi anaerob, di mana pada prosesnya tanpa menggunakan oksigen. Proses fermentasi yang terjadi dalam produksi bioetanol merupakan proses pemecahan molekul gula dengan memanfaatkan reaksi mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae, yang kemudian mengubahnya menjadi energi dengan memproduksi etanol dan karbon dioksida. Tujuan penelitian yang pertama membuat bioetanol dari fermentasi sari buah apel dengan bantuan mikroba. Yang kedua, mengetahui pengaruh lama waktu fermentasi terhadap pH. Yang ketiga, mengetahui pengaruh lama waktu fermentasi terhadap alkohol. Alat-alat yang digunakan, yang pertama ada botol kaca 500 ml, yakni alat yang digunakan untuk mereaksikan atau mencampurkan bahan agar terbentuk larutan bioetanol. Yang kedua, menggunakan pH universal, yaitu alat untuk mengukur tingkat keasaman dari larutan bioetanol. Yang ketiga, refraktometer, alat untuk menghitung kadar alkohol dari larutan bioetanol. Selanjutnya ada airlock atau alat untuk mengunci botol kaca agar oksigen tidak ada yang keluar atau masuk. Dan yang terakhir ada plastisin, yaitu alat untuk mengencangkan airlock agar terpasang dengan baik di botol kaca. Selanjutnya, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bioetanol, yang pertama tentu saja ada sari buah apel sebanyak 100 ml, kemudian ada gula sebanyak 70 gram, yang ketiga ada urea sebanyak 1 gram, selanjutnya ada ragi sebanyak 1,2 gram. Baik, selanjutnya adalah cara kerja dari pembuatan bioetanol dari sari buah apel. Yang pertama, masukkan sari buah ke dalam botol kaca 500 ml. Kemudian tambahkan gula sebanyak 70 gram ke dalam botol kaca yang berisi sari buah. Kemudian tambahkan juga urea sebanyak 1 gram ke dalam botol kaca yang sudah berisi sari buah dan gula. Kemudian dikocok hingga homogen. Kemudian ditambahkan ragi kering sebanyak 1,2 gram. Kemudian dikocok lagi hingga homogen, lalu dipasangkan airlock dan plastisin ke dalam botol kaca agar tidak ada udara yang keluar dan masuk. Kemudian amati selama 4 hari, lalu dicek pH dan kadar alkoholnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian, yaitu pengaruh lama fermentasi terhadap pH. Dapat dilihat di sebuah grafik yang ada di sebelah kanan. Pada hari ke-0, pH yang dihasilkan adalah 4, pada hari ke-1 dihasilkan 7, pada hari kedua sampai ketiga sampai keempat, pH tetap berada pada angka 7. Hubungan antara pengaruh waktu fermentasi terhadap nilai pH yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa lama fermentasi selama 4 hari mempengaruhi kenaikan pH. Semakin lama fermentasi berlangsung, pH akan semakin meningkat seiring bertambahnya waktu fermentasi yang dibutuhkan karena adanya pengaruh dari aktivitas Saccharomyces cerevisiae. Kemudian, hasil penelitian yang mana pengaruh lama fermentasi terhadap kadar alkohol dapat dilihat pada grafiknya. Pada hari ke-0, kadar alkohol masih berada pada kadar 0%, di mana alkohol sama sekali tidak terbentuk, belum terbentuk. Kemudian pada hari pertama, kadar alkohol sudah menyentuh angka 10%. Pada hari kedua, ketiga, dan keempat,
alkohol, sudah berada pada 11%. Hubungan antara pengaruh waktu fermentasi terhadap konsentrasi alkohol yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa waktu fermentasi mempengaruhi kadar alkohol pada bioetanol. Berlanjutnya proses fermentasi, kebutuhan akan mikroba dalam proses tersebut akan meningkat seiring berjalannya waktu. Peningkatan jumlah mikroba, lebih banyak karbohidrat terurai menjadi alkohol, sehingga jumlah alkohol yang dihasilkan juga akan meningkat. Kesimpulan, yang pertama, bioetanol merupakan etanol yang dihasilkan melalui fermentasi glukosa. Mikroorganisme yang dimanfaatkan berasal dari Saccharomyces cerevisiae yang merupakan dari ragi. Sumber glukosa untuk berlangsungnya fermentasi ini adalah sari buah apel dan gula. Urea juga ditambahkan sebagai sumber nutrisi untuk mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua, lama waktu fermentasi memberikan pengaruh terhadap pH, di mana terjadi peningkatan nilai pH pada hari ke-0 sampai hari ke-4 dari angka 5 menjadi 7. Lamanya proses fermentasi juga mempengaruhi tingkat konsentrasi alkohol. Pada hari ke-0, konsentrasi alkohol ada pada angka 0%, kemudian akan selalu mengalami peningkatan hingga angka 11% sampai hari ke-4. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.